Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, selamat jumpa dengan Pak Andi. Kalian akan dibimbing oleh Pak Andi untuk pendidikan agama dan budi pekerti. Kali ini Pak Andi akan memberikan tutorial pembelajaran tentang tema materi kita, yakni mujahadah an-nafs. Sebelumnya, Pak Andi ingatkan agar kalian subscribe video ini agar tidak ketinggalan tutorial pembelajaran yang terbaru dari Bapak Ali. Baik, tema kita kali ini adalah mujahadah an-nafs. Apa maksudnya mujahadah an-nafs? Itu adalah kontrol atau pengendalian diri yang merupakan usaha sungguh-sungguh dalam melawan hawa nafsu dan juga ego diri agar terhindar dari perbuatan yang merugikan. Jadi intinya mujahadah an-nafs ini kontrol diri. Di Islam kalian diajarkan untuk melawan hawa nafsu ini yang mengajarkan kepada keburukan. Bisa ngontrol diri. Ya, karena memang hawa nafsu ini cenderung untuk mengajak kita berbuat pada keburukan. Nah, supaya kita bisa mengontrol diri, maka kita ingat diantaranya adalah ingat firman Allah. Ya, yang memerintahkan kita untuk bisa mujahadah, berjihad. Jadi jihad itu tidak hanya secara fisik, ya itu memang intinya jihad, tetapi ada juga jihad yang secara non fisik, yakni melawan hawa nafsu. Berat kita ya, berat bagi kita. Kenapa? Karena hawa nafsu ini kadang kita kalah memperturutkan hawa nafsu. Ya. Baik, sekarang silakan dibuka surah Al-Anfal ayat ke-72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd wal ladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa in istansarukum fid din fa'alaikum an-nasru illa 'ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'maluna basir." Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wahajaru dan berjihad, wahajaru dan berhijrah, wajahadu dan berjihad, bi amwalihim wa anfusihim, baik dengan harta dan nafsunya. Ya, jadi dilihat. Ya, ada jihad dengan harta, yakni dengan mempersenjatai diri, membelikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang jihad dengan hawa nafsu, ya, dengan mempertahankan nafsu yang benar, menghilangkan nafsu yang buruk. Ya, itu juga jihad fi sabilillah, di jalan Allah. Walladzina awaw wa nasaru, dan orang-orang yang melindungi dan menolong. Ulaika ba'duhum awliya'u ba'd, mereka lah yang saling tolong menolong satu sama lain. Walladzina amanu wa lam yuhajiru, ya, dan orang-orang yang beriman tapi tidak mau hijrah, malakum min walayatihim min syai', ya, hatta yuhajiru, ya, kalian tidak berkewajiban menolong mereka, membantu mereka sampai mereka mau berhijrah, pindah pada kebaikan. Wa inistansarukum fid din, jika mereka minta tolong padamu tentang agama, fa'alaikumun nasr, maka kalian wajib menolongnya. Illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq, kecuali ada perjanjian di antara kalian dengan mereka. Wallahu bima ta'maluna basir, Allah Maha mengetahui, Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Baik, anak-anakku sekalian, implementasi dari ayat ini sebagai bentuk mujahadah an-nafs, kontrol diri melawan hawa nafsu, adalah kita menjadi hamba-hamba yang suka menolong. Jadi Allah mengatakan tadi, fa in tansarukum fid din fa'alaikumun nasr. Jika ada orang yang minta tolong, ya, dalam agama, maka tolonglah mereka. Ya, contoh terbaru kita bisa meniru masyarakat Aceh. Lihat masyarakat Aceh itu melihat orang-orang Rohingya. Ini orang-orang muslim dari Burma, dari Myanmar, yang diusir oleh pemerintah militer Myanmar, yang diprovokasi oleh pendeta Buddha, ya, biksu Buddha,
itu mereka sampai terusir dari tanah airnya, mereka terombang-ambing di tengah laut. Bayangkan dari Myanmar sampai ke laut Aceh. Nah, orang-orang Aceh ini menolong saudara-saudara mereka, padahal mereka tidak kenal, mereka nggak ngerti bahasanya juga, tapi melihat saudara-saudaranya mereka menolong. Nah, kita bisa meniru bagaimana kita tidak memperturutkan hawa nafsu. Kalau orang Aceh memperturutkan hawa nafsu, untuk apa saya sengsara menolong mereka? Saya sendiri kekurangan kok. Saya sendiri makan sulit kok. Ya, untuk apa? Tapi orang-orang Aceh berhasil mengendalikan hawa nafsunya. Ya, sehingga mereka tidak egois. Mau menolong saudara-saudaranya. Ayat selanjutnya bisa dilihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat ke-10. Allah berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang mukmin itu ikhwah, bersaudara. Fa'aslihu baina akhawaykum, maka damaikanlah di antara saudara-saudara itu. Wattaqullaha la'allakum turhamun, bertakwalah pada Allah supaya kalian mendapatkan rahmatnya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bersaudara. Sesama mukmin itu bersaudara, bukan bermusuhan. Kalau ada yang bermusuhan, kita diperintahkan untuk melakukan namanya islah. Islah itu apa? Islah itu sebutan bagi mendamaikan dua orang yang berselisih dalam istilah Islam. Islah ini adalah perilaku yang terpuji. Jadi mengislahkan artinya mendamaikan dua orang yang bertengkar. Jangan menjadi sebab pertengkaran saudara-saudara kita, teman-teman kita. Jadi ada teman yang sekelas bertengkar, maka kita jadilah orang yang mendamaikan. Jangan memprovokasi, jadi provokator. Jadi sumbu kompor malah membuat panas suasana. Itu bukan perilaku Islam. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya kalian harus mengetahui hak sesama muslim itu satu. Apabila bertemu maka ucapkan salam. Ya, ini hak sama muslim. Supaya apa? Sekali lagi, supaya sesama muslim itu bisa bersaudara. Kalau nggak mengucapkan salam, wah ini membuat setan membisiki. Anak apa ya? Kok gak gelem salam nang aku ya? Nah, kok melengos saya kok gak nyopo? Maka orang Islam itu memberikan hak saudara sesama muslim, yakni apa? Bertemu mengucapkan salam. Ya, Rasulullah memerintahkan wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ini perintah Allah ya di dalam surah Nisa. Jadi jika kalian itu dikasih salam penghormatan, maka balaslah dengan yang lebih baik atau minimal sama. Jadi kalau ada assalamualaikum, jawabannya waalaikumsalam warahmatullah. Kalau assalamualaikum warahmatullah, jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jawabannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabannya pol waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu salam. Yang kedua, apabila dia mengundangnya, maka harus kita memenuhi undangannya. Jadi kalau diundang, maka datang, kecuali undangan bermaksiat ya. Tapi kalau undangan ini tidak maksiat, undangan malah taat, undangan apa? Undangan nikah, maka harus datang, kita diundang. Ini sebab apa? Sebab menjadi persaudaraan. Kalau diundang tidak datang, maka muncul apa? Muncul prasangka buruk. Yang ketiga, hak saudara muslim kita, apabila dia minta nasihat, maka kita harus memberikan nasihat. Ya, itu hak. Ya. Apa saranmu untuk saya? Kita kasih saran yang baik-baik. Yang keempat, apa hak saudara muslim kita? Yakni apabila bersin, ya, mengucapkan alhamdulillah, maka doakanlah dengan yarhamukallah. Jadi bersin itu adalah hak muslim kita. Ya, didoakan. Kalau dia mengucapkan alhamdulillah, kita doakan yarhamukallah. Semoga Allah merahmati kamu, artinya. Hak selanjutnya seorang muslim apabila dia sakit, maka jenguklah dia. Jadi ini hak muslim kita. Jadi jangan saudara kita yang sakit, teman kita yang sakit, beberapa hari tidak kita jenguk. Ya, ini menyebabkan apa?
semakin jauh kita dengan saudara kita. Yang terakhir, apabila dia meninggal maka kita antar jenazahnya. Ya, jadi ini hak saudara muslim. Kalau ada saudara tetangga meninggal, kita ikut untuk mengantarkan jenazah. Ya. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya di antara hak muslim ya adalah hak jalan. Sekarang musimnya goes. Lihat, banyak orang nggak punya adab. Orang kota sekarang ya, yang terutama sepedanya bagus-bagus itu. Padahal apa? Nutup jalan raya. Padahal mereka orang berpendidikan tinggi, menggunakan sepeda mahal. Ya, sepeda gerombol nutup. Ya, ini nggak punya adab, nggak ngasih hak sesama muslim. Lihat orang desa itu, walaupun mereka pendidikannya SD, mereka kadang nggak sekolah, sepedanya juga sepeda ontel, tapi mereka punya adab. Gak sampai ngumpul sepeda itu, tapi siji minggir embong. Supaya apa? Supaya orang lain bisa lewat. Ya, oleh karena itulah, memang otak itu tidak bisa dibeli, tapi kita harus punya adab kalau sepedaan. Tirulah orang-orang desa itu, yang mereka punya adab sepedaan. Jangan sampai kita goes, ya, nutup jalan, ya, ganggu pejalan kaki lain, ganggu pejalan raya lain, yang ini mereka punya hak, ya, apalagi muslim punya hak. Ya. Baik, kita lanjutkan sekarang surat Al-Hujurat ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni its wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim." Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu, jauhilah oleh kalian katsiran minadh-dhann, banyak berprasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsm, karena berprasangka itu bagian dari dosa. Wala tajassasu, jangan memata-matai. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan menggunjing satu sama lain. Ya, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan, apakah kalian suka memakan bangkai saudaranya? Itu orang yang gunjing itu nanti di neraka dikasih bangkai makannya. Fakarihtumu, maka dia pasti tidak suka. Ini orang yang suka ngerasani temannya. Wattaqullah, bertakwalah pada Allah, innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah itu maha penerima taubat dan maha penyayang. Baik, di dalam perintah ini yang pertama, kita tidak boleh buruk sangka. Itu sebab orang itu, ya, buruk sangka itu sebab menjadi permusuhan. Ya. Dan juga tidak boleh tajassus, mencari-cari kesalahan orang. Jangan sibuk mencari kesalahan teman. Kesalahan kita itu masih banyak. Ya. Ingat ya, tatkala kita menunjuk, ya, kesalahan pada orang lain, 4 jari yang lain itu menunjuk pada diri kita sendiri. Ya, maka harus ingat dikoreksi dirinya sendiri. Ya. Ada pepatah, semut di seberang laut kelihatan, gajah di pelupuk mata tak tampak. Ya. Jangan sampai kesalahan kecil orang lain itu kita tahu, tapi kesalahan besar diri kita tidak tahu. Itu ibarat seperti itu. Ya. Ingat pula, di antara dosa terbesar juga adalah kita mencela bapaknya teman kita. Itu artinya wala yaghtab ba'dukum ba'dha, tidak boleh kita, ya, saling mencela saudara-saudara kita. Ya, biasanya ini di kelas ini, bapaknya namanya Saiful, dipanggil Saiful, sampai arek itu nggak tahu nama aslinya, saking umumnya dia dinamakan Saiful. Ke rumah dia, assalamualaikum, Saiful ada pak, padahal jenenge bapak, ya. Nah, padahal itu salah, tidak boleh. Kalau teman kita hina, maka otomatis teman itu akan menghina bapak kita. Ini dosa besar, tidak boleh juga saling wajan-wajanan menggunakan nama temannya. Ya. Termasuk buruk adalah kalian memfitnah, menghibah. Apa sih bedanya riba dengan fitnah? Rasulullah SAW pernah ditanya apa riba itu, yaitu berkata sesuatu tentang saudaramu yang dia tidak suka. Kalau benar, nah kalau itu benar maka riba. Kalau tidak benar maka fitnah. Nah, oleh karena itulah, ya, kalau ada kesalahan saudara kita, kita tutup, ya, aibnya, karena itu kesempatan bagi kita menutup aibnya kita
di akhirat kelak. Baik anak-anakku sekalian, ini saja yang dapat Pak Andi jelaskan. 15 menit cukup ya. Yang penting kalian masuk ya. Jangan lupa absen di kolom komentar, tulis nama dan kelas ya, nama kelas di kolom komentar ya. Tugasnya ya, silakan dikerjakan LKS tentang mujahadah an-nafs ya, dibuka LKS-nya materi mujahadah an-nafs, dikerjakan saja ya kolom ABC dan kolom isian ya, cukup ya, silakan absensi sekali lagi di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.